Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang pandan. Pandanus atau pandan adalah segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai-pantai daerah tropika. Anggota tumbuhan ini dicirikan dengan daun yang memanjang seperti daun palem atau rumput, seringkali tepinya bergerigi, akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Buah pandan tersusun dalam karangan berbentuk membulat seperti buah durian. Ukuran tumbuhan ini bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 5 meter. Bahkan di Papua banyak pandan hingga ketinggian 15 meter. Daunnya selalu hijau atau hijau abadi atau evergreen, sehingga beberapa di antaranya dijadikan tanaman hias. Pandan diperkirakan berasal dari kepulauan di Lautan Pasifik dengan penyebaran terbesar di Madagaskar dan Malaysia. Pandan mudah tumbuh dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pandan termasuk dalam suku Pandanaceae yang merupakan salah satu kelompok besar kelas tumbuh-tumbuhan berkeping satu. Pandan memiliki habitat yang luas, mulai dari tepi pantai hingga hutan dataran tinggi. Pendapat lain mengatakan asal-usul daun pandan relatif tidak diketahui, tetapi diyakini berasal dari Asia Tenggara dan masih banyak dibudidayakan di sana. Saat ini daun pandan dapat ditemukan dalam keadaan segar dan beku di toko kelontong khusus di India Selatan, Asia Tenggara, Indonesia, Sri Lanka, dan Nugini Barat. Daun pandan berukuran sedang hingga besar dan bentuknya memanjang, sempit, dan lonjong. Ada dua bentuk tanaman pandan yang berbeda. Jika tanaman dibiarkan tidak terganggu dan daunnya tidak dipanen, ia akan berkembang menjadi pohon kecil dengan daun hijau besar, panjang dan tipis, dan panjangnya bisa mencapai 2 meter. Jika daunnya terus dipanen, tanaman akan tetap rendah ke tanah, membentuk tampilan seperti semak dengan daun hijau yang lebih kecil dan sempit yang tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Daun hijau tegak meruncing ke suatu titik di ujungnya, dan ketika menempel pada batangnya, daun pandan menyerupai bagian atas tanaman nanas. Daun pandan memiliki aroma rumput yang unik dan khas. Ketika pertama kali dihancurkan, yang melunak menjadi aroma herbal dan bunga yang halus. Ketika dimasak, daun pandan memiliki rasa seperti kacang, almond, mawar, dan sedikit manis. Daun pandan secara botani diklasifikasikan sebagai Pandanus amaryllifolius, tumbuh pada tanaman tropis herba yang jarang ditemukan di alam liar tetapi dibudidayakan secara luas. Dikenal juga sebagai screwpine dalam bahasa Inggris, rampe dalam bahasa Hindi, takonoki dalam bahasa Jepang, daun pandan dalam bahasa Malaysia, bai toi hom dalam bahasa Thailand, dan chan sianglan dalam bahasa Mandarin. Daun pandan adalah satu-satunya spesies Pandanus dengan daun harum dan umumnya dibilang untuk membumbui daging, nasi, kari, dan berbagai hidangan penutup. Daun pandan kaya akan minyak asiri, glikosida, dan alkaloid, serta mengandung sedikit tanin dan ester isoprena. Daun ini secara tradisional digunakan untuk mengurangi gejala nyeri dan demam, serta digunakan sebagai pencahar. Daun pandan paling cocok untuk dimasak seperti merebus, mengukus, menumis, dan menggoreng. Daun ini digunakan dalam hidangan manis dan gurih, dan direbus, ditumbuk, diremas, atau diserut untuk mengeluarkan rasanya. Daun pandan sering digunakan untuk membungkus daging atau nasi ketan dan dimasak untuk menambah rasa manis dan gurih. Daun pandan juga dibungkus dan digoreng untuk menciptakan bagian luar yang renyah. Selain olahan gurih, daun pandan juga digunakan untuk membuat makanan penutup dan minuman. Daun pandan dapat dibuat menjadi pasta dengan sarinya yang diekstrak untuk membuat kue sifon yang terkenal, dan dapat dimasak untuk membuat kaya atau selai telur kelapa rasa pandan yang merupakan hidangan pandan tradisional yang masih ditemukan hingga saat ini di Malaysia dan Singapura. Daun pandan juga dapat dimasak dengan kelapa untuk membuat nasi lemak atau diikat menjadi simpul dan digunakan untuk penyedap. Daun pandan cocok dipadukan
pandan dengan kunyit, serai gula merah, susu, daging seperti ikan, ayam, sapi, dan babi, serta nasi. Daun pandan dapat bertahan selama beberapa hari jika disimpan tanpa dicuci, dibungkus dengan tisu basah, dan disegel dalam kantong plastik di lemari es. Daun pandan juga dapat dibekukan hingga 2 bulan. Daun pandan banyak digunakan di Indonesia dan Malaysia sebagai pengusir serangga untuk mengusir hama seperti kecoa dan semut. Daun ini juga digunakan sebagai pengharum ruangan di dalam rumah dan dipotong tipis-tipis lalu dicampur dengan wewangian lain untuk membuat potpourri yang biasanya diberikan saat pernikahan. Daun pandan juga digunakan dalam perayaan keagamaan di India karena dipercaya sebagai tanaman suci bagi Dewa Siwa dan Ganesha. Di beberapa desa di India, daun pandan dibuang ke dalam sumur terbuka untuk menciptakan aroma dan rasa manis pada air minum. Di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, daun pandan wangi sering digunakan dalam berbagai resep masakan tradisional maupun modern. Biasanya daun pandan dijadikan bahan pewarna alami untuk kue karena aromanya yang wangi dan mampu memberikan aroma khas yang menggugah selera pada masakan. Masakan yang dicampur dengan daun pandan akan menghasilkan aroma yang lezat setelah proses memasak, terutama pada masakan yang direbus atau ditumis. Aroma khas daun pandan wangi tidak akan tercium jika daunnya masih segar. Aroma tersebut baru keluar setelah daunnya mulai layu atau ketika dicampur dalam masakan yang dimasak. Pandan wangi tidak hanya memberikan aroma dan rasa pada masakan, tetapi juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaat daun pandan wangi meliputi yang pertama, mengatasi rematik. Rematik adalah penyakit yang ditandai dengan pembengkakan dan peradangan di area persendian. Penderita rematik dapat memanfaatkan daun pandan dengan cara mengambil 3 lembar daun pandan segar, mencuci bersih, memotong kecil-kecil, dan mencampurkannya dengan setengah cangkir minyak kelapa yang sudah dipanaskan. Aduk merata, dinginkan, lalu oleskan ramuan ini pada bagian tubuh yang terkena rematik. Manfaat berikutnya menghilangkan ketombe dan mencegah kerontokan rambut. Ketombe ditandai dengan terkelupasnya kulit kepala yang membuat kulit kepala terasa gatal dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasi ketombe, tumbuk halus 10 helai daun pandan segar, tambahkan air secukupnya dan oleskan campuran tersebut pada rambut dan kulit kepala. Diamkan selama 2 jam, kemudian bilas dan lanjutkan dengan keramas menggunakan sampo. Manfaat berikutnya menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan stroke dan penyakit serius lainnya. Untuk menormalkan tekanan darah, rebus beberapa helai daun pandan dengan 2 gelas air hingga tersisa segelas. Dinginkan, saring dan minum airnya 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang daun pandan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.